Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tentang Pranahu, masuk kepada halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicarakan tentang bagaimana sih sebenarnya dengan isim yang disebut isim mamnu minas shorf, yaitu isim disebabkan karena adanya dua ilat. Kita masuk ke halaman ini karena pertama, ada isim yang disebabkan oleh satu ilat. Nah, isim yang disebabkan oleh satu ilat itu banyak kategorinya. Karena satu ilat itu artinya sebab. Kalau penyebabnya ada 4, berarti bukan 1, 2, 3, tapi 4 ilat. Di dalam bahasa Arab tidak ada 4 ilat, adanya 1 dan 2 ilat. Kalau dalam bahasa Jawa, ilat itu artinya lidah, ilat. Sedangkan dalam bahasa Arab, ilat itu artinya sebab. Ada juga yang disebut dengan ilat itu artinya sakit. Penyebabnya ada. Kenapa sakit? Karena tidak bisa sembuh lidahnya. Maksudnya, kalau disebabkan oleh ilatnya itu lidah, maka penyakit lisan adalah kita harus menyembuhkannya. Sakitnya kenapa ini? Bila tidak dimunculkan. Karena tidak dimunculkan, maka hilanglah, ada kata yang hilang atau harf yang hilang. Yang satu ilat itu terdiri dari 3 kategori. Isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. 2. Isim yang diakhiri oleh ta ta'nis maksuroh. Dan ketiga, sigoh muntahal jumu. Kita tidak mengajarkan ini dulu karena sudah pernah kita pelajari. Sekarang kita belajar tentang dua ilat. Agak berat kita menyadari bahwa ilat itu maksudnya adalah sebab yang disebut dengan sebab yang pertama termasuk isim alam dan tambahan ilat selainnya, dan karena sebab yang kedua yaitu isim berupa sifat. Sebenarnya saya juga bingung. Yang disebut isim mamnu minas shorf itu apa? Yaitu isim yang disebut isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif itu adalah tidak menerima tanwin, dan apabila dalam posisi jar maka tidak menerima kasroh tapi diganti dengan fathah. Isim mamnu minas shorf itu misalnya Ahmadu, jadi diganti menjadi min Ahmada. Dia berbaris fathah. Kalau ada minnya, dia berubah menjadi fathah. Nah, ini menasabkan. Seharusnya kan min menjadi Ahmadi, min Ahmadi, tapi dia tetap berbaris fathah, tidak menerima kasroh walaupun dalam posisi jar. Contoh yang lain, Maryamu, li Maryama, karena ada tanda li, maka dia menjadi kasroh yang diganti posisinya menjadi fathah. Sama dengan masajidu menjadi ila masajidah. Apakah dia tertentu kata-katanya? Baik. Yang tertentu adalah di sini yang diakhiri oleh alif
ta'nis mamdudah. Seperti syuhada, ada alif ta'nis yang mana, yaitu hamzah, jadi diganti menjadi syahada. Hasana, menjadi hasana. Ada alif ta'nis mamdudah, yaitu hamzah ta'nis tambahan bukan asli. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran kita menyebutkan dengan syahada. Ada hamzah yang dihilangkan, ada alif yang dihilangkan. Jadi ta'nis di sini adalah alif ya, yang dilanjutkan dengan hamzah. Hamzah dan alif adalah tambahan karena melihat kata aslinya huruf akarnya. Jadi yang disebut alif ta'nis adalah hamzah dan alif yang berupa tambahan karena melihat kata aslinya atau huruf akarnya. Baido, menjadi baido. Selanjutnya penyebab dari disebut isim mamnu minas shorf satu ilat adalah isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah. Kalau tadi mamdudah yaitu alif ta'nis yang diakhiri bukan huruf asli, yaitu alif dan hamzah. Kalau yang B adalah diakhiri alif ta'nis maksurah. Maksurah artinya pendek, dari kata kosor. Kosor itu artinya memendekkan sholat. Misalnya jamak takdim kosor, jamak mengumpulkan, takdim awal, kosor dipendekkan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nanti kalau subuh dikosor menjadi tidak ada rakaatnya. Makanya kalau sholat jangan sembarangan kosor. Hanya subuh tidak bisa dikosor tapi diqodho. Yaitu isim yang diakhiri alif maksuroh tambahan, bukan yang aslinya huruf lain sebagai tanda mu'anas. Contoh yang harus kita pikirkan adalah kenapa Salma yang ada ya-nya itu disebut alif maksuroh, jadi menjadi Salama, yaitu isim yang dinilai mu'anas yang menerangkan lebih. Kubro menjadi kabaro, zikro, takaro. Sebenarnya alif ta'nis itu disebut dengan alif bengkok, tidak ada titiknya. Mardo artinya marodo, ya-nya hilang. Kenapa? Kalau ya-nya dimunculkan, dia akan berubah dari isim menjadi fi'il. Jadi kesimpulannya adalah kata isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah itu berupa isim yang kalau dihilangkan ya-nya alif bengkok maka dirubah menjadi fi'il atau 3 huruf akar. Sedangkan apabila alifnya berasal dari huruf lain, maka ia bukan termasuk isim ghairu munsharif. Seperti misalnya riban menjadi ribawa, ason berarti menjadi asowa. Ini beda lagi. Apabila alifnya berasal dari huruf lain, yaitu robawa menjadi riban, ason dari kata asowa, fatan menjadi dari fatia, hudan dari kata hudia. Sebenarnya dalam Al-Quran disebutnya ya-nya itu alif ta'nis maksurah itu muncul karena dia disebut isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah. Yang tadi yang A, isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah, yaitu alif dan hamzah muncul di dalam isim. Cuman kalau mau melihat kata kerja
maka dia menjadi 3 huruf asalnya. Tapi kalau kita sebut isim 3 huruf itu tidak ada, harus ada fathahnya, fatatain, dan harus ada alifnya. Nah, kalau misalnya terjadi contoh misalnya ason, maka dia disebut isim ghairu munsharif, berasal dari huruf lain. Misalnya asowa, dia menjadi ason karena asowa itu dari huruf, bukan dari kata yang disebut tak ta'nis mamdudah dan alif ta'nis maksurah tadi. Contohnya maksudnya adalah kata hudan, Al-Quran hudan misalnya, Al-Quran petunjuk. Dia sebenarnya adalah berupa 3 huruf, hadiah, hudiyah, hadayah, hudan, menjadi isim, yaitu ya yang ada di sini itu ada titiknya. Kalau yang fatihah juga ada titiknya, ya-nya. Jadi perbedaannya kalau yang maksuroh itu ya-nya ya bengkok, alif bengkok. Yang lain ribawa, robawa itu waw, riban. Pengganti dari waw, ribawa itu menjadi riban. Ini isim yang disebutkan tadi bukan dari ya alif taknis dan alif taknis mamdudah atau dari alif taknis maksurah. Bukan seperti itu ya, bukan dari alif ditambah hamzah, bukan dari alif bengkok. Contohnya harus kita cari seperti tadi itu ya. Contoh yang C adalah untuk isim ghairu munsharif sigol muntahal jumu, yaitu jamak taksir yang tengahnya alif dan setelah alif terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Yang dimaksud jamak taksir yaitu bentuk jamak yang ada alifnya di huruf kedua, masajidu, atau di 3 huruf madobihu, maaf. Nah, itu huruf keduanya maso, ada alifnya, bi ada ya sukun, dan hu, masobihu, mafatihu. Jadi ada 2 huruf ditambah alif, huruf ketiganya ditambah ya sukun. Itu sigol muntahal jumu. Artinya apa? Kita mengenal isim itu berdasarkan tanda-tandanya isim di akhir kata. Kalau di akhir katanya ada alif ditambah hamzah, maka dia disebut isim mamnu minas shorf karena adanya 1 ilat. Kemudian kalau isim itu dia dari kata salama, maka sebenarnya dia ada alif bengkok menjadi salma. Kemudian khabaro, mutakabir, misalnya sifat Allah, khabaro 3 hurufnya, kubro menjadi Jumat akbar, misalnya menjadi kubro ya, kiamat kubro misalnya. Itu ada ya yang disebut dengan alif bengkok, tidak ada titiknya. Termasuk zakaro itu 3 huruf, dia jadikan isim menjadi zikro, tandanya ya-nya itu alif bengkok, itulah disebut isim alif tak tanis maksurah. Yang tadi lagi contohnya marodo, dari kata marodo, maruil, misalnya sakit, mardo penyakit. Nah, itu ada alif bengkoknya. Nah, terakhir sigol muntahal jumu seperti tadi, dia isim tapi dia punya ciri khas yaitu 2 huruf ditambah alif, huruf ketiga ada ya sukunnya. Kalau 2 huruf, masajidu, mawatinu, qawaidu, qobatilu, hadaiku. Tidak boleh pakai tanwin. Tidak ada masajidan. Masobihu tidak ada masobihan, tapi masobihu.
Ya, seperti itu. Yang merupakan jamak taksir yang setelah alif 3 huruf yang huruf tengahnya sukun, apabila huruf tengahnya bukan sukun atau berharokat dari 3 huruf setelah alif, maka tidak termasuk sigol muntahal jumu. Maksudnya adalah mala ikatu akolamun. Jadi jamak taksir yang setelah alif 3 huruf, mala ditambah 3 huruf, ikatun, dia harus dikasih domatain, kasrotain, fatatain. Soya rifatun, iya betul, soya rifatun, fala sifatun. Itu contohnya yang di luar dari 2 huruf jamak taksir ya, ditambah 3 huruf setelahnya berharokat, bukan berharokat sukun atau berharokat. Kalau berharokat sukun kan masobihu, ini berharokat setelah 3 huruf, tidak termasuk sigol muntahal jumu. Intinya sih, kenapa kita harus melihat sigol muntahal jumu? Di masa sekarang kita bisa melihat perbedaan harokat. Kalau harokatnya salah, maka dia tidak termaksud di dalam Al-Quran. Malaikatu sofan sofa misalnya, kenapa dia boleh mengambil malaikatu? Nah ini boleh dia tidak termasuk aklamun menjadi aklamu ya. Ini contoh yang harus kita selesaikan. Yang terakhir adalah pertanyaannya adalah apa? Kenapa ada sebutan isim ghairu munsharif? Kita masukkan pertanyaan itu menjadi pertanyaan saya sendiri yang harus dijawab. Ghairu itu tidak, munsharif isim yang tidak menerima tanwin, dan apabila dalam posisi jar maka tidak menerima kasroh tapi diganti dengan fathah. Jadi sebutannya adalah apa ini? Isim yang tidak menerima tanwin, dan apabila dalam posisi jar maka tidak menerima kasroh tapi diganti dengan fathah. Semuanya diganti dengan fathah, tidak boleh tanwin. Itu yang disebut isim ghairu munsharif. Kalau dalam posisi raf'un, haula'i ulama'u, dia tidak boleh haula'in ulama'un. Kemudian dalam posisi nasab dia tidak boleh ra'aitu ulaman, tidak boleh, tapi ra'aitu ulama'a. Dalam posisi jar dia tidak boleh salamtu alal ulama, alaman gitu, nggak boleh. Jadi tidak ada tanwin intinya. Dan posisi jar tidak menerima kasroh tapi diganti dengan fathah. Tidak boleh haula'i ulama'i, tapi haula'i ulama'u ulama'a. Harusnya kan jar salamtu alal ulama'i, tapi harus tetap ulama'a. Semoga dipahami buat saya, dan yang saya rekam ini bisa bermanfaat buat belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.